Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandirti Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif hadal kitab Syekh Fatullah Al-Burhanpuri wa khususun Syekh Samsuddin As-Sumatrani wa khususun Syekh Aduraf As-Singgili wa Jamil Masyashi wa khususun Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Sudah sampai pada pembahasan tentang wujud yang meliputi sebagaimana diibaratkan ya, antara cincin dan lubangnya, antara ya tempat tidur ya dan bawahnya. Jadi sifatnya lazim dan malzum, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagai respon terhadap pemahaman tentang wujud yang dipahami ya, sebagaimana sebelumnya yang dipahami seolah-olah terjadi pencampuran, terjadi penyatuan. Ini yang ditolak. Kemarin secara jelas Syekh Fatullah Al-Burhanpuri menolak pemahaman soal ittihad dan hulud. Ini kenapa kok ditolak? Jadi pasti ada ilatul hukminya. Ittihad itu maknanya yaitu proses seorang hamba yang menuju Allah, kemudian hamba ini menyatu. Nah, menyatunya makhluk yang bersifat baru dengan Allah yang qadim ini tidak diperbolehkan. Artinya ini tidak diajarkan oleh para sufi, penyatuan semacam ini. Begitu juga hulul. Hulul itu ya Allah berkehendak kepada seorang hamba, kemudian Allah itu menjelma pada diri hamba. Ini juga ditolak oleh Syekh Fatullah Al-Burhanpuri. Ya. Begitu juga konsep yang berkembang di Nusantara ya. Seperti wahdatul wujud atau wujudiyat atau manunggaling kawula Gusti. Selama konsep-konsep tersebut dipahami terjadinya dua entitas qadim dan hudus itu menyatu,
itu tidak bisa diterima. Ya. Sebab zat yang maha suci tidak mungkin menyatu dengan zat yang baru. Ini konsep Asy'ariyah. Artinya tetap terjaga sifat tanzihnya Allah. Ya, sedangkan sifat hudus, sifat makhluk ya, itu bersifat tasbih. Tasbih itu ya dengan kata lain wujudnya makhluk, ciptaan, diadakan. Ya, namun dalam pandangan sufi ketika melihat tasbih ini dipandang secara hakikat. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memandang menggunakan teori syuhud musyahadah. Ya. Apa yang disebut syuhud? Syuhud itu memandang objek, memandang tasbih, memandang makhluk, ya, dipandang secara hakikat asal usulnya makhluk ini, ya, dulunya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Makhluk ini diciptakan oleh Allah, maka hakikatnya makhluk ini, ya, Allah lah yang mengadakan. Nah, pandangan syuhud itu pandangan lahiriahnya melihat objek, kemudian pandangan mata batinnya mengembalikan kepada Allah. Ini solusi yang diberikan oleh para ulama muhaqqiqin. Sehingga hal ini tidak terjadi benturan. Benturan itu misalkan ada orang yang belajar hakikat baru paham terus ngaku-ngaku dirinya itu Tuhan. Nah, ini yang salah kaprah. Ya, abdun ya abdun, hamba ya hamba, ar-rabbun ya rabbun. Itu ini yang disebut tetap berpegang pada i'tiqad Asy'ariyah, menjaga kemahasucian Allah yaitu tanzih, ya. Sedangkan posisi makhluk sebagai tasbih dipandang sebagai tajalli al-haq, dipandang sebagai zuhurul al-haq. Cara mandangnya yaitu dengan syuhud musyahadah, ya. Nah, sehingga ketika melihat objek itu terkoneksi, melihat objek apapun kita selalu terkoneksi ingat kepada Sang Pencipta, itu kepada yang hakikatnya. Itulah praktek yang benar sebagaimana dijelaskan oleh para sufi, ya, seperti Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri dan juga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, termasuk Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil. Nah, kalau prakteknya demikian, ya aman dari kontroversi. Tapi kalau prakteknya enggak sesuai, ya ini yang seringkali menimbulkan persoalan dan perdebatan di tengah masyarakat. Ya. Ya. Wa inna dzalikal wujud kama annahu bi'tibari mahdhi itlaqihi syarin fi dawati jam'il mawjudat bihaitsu yakunu dzalikal wujud fi tilkad dawat qabla dhuhur fi dzalikal wujud ainu dzalikal wujud. Maksudnya begini, ini kalau kita perumpamakan, ya, misalkan ada biji mangga, ya, biji mangga masih kecil. Nah, biji mangga ini sebagai zat awal. Ketika mulai berproses, yaitu biji mangga ini kita taruh di tanah, ya, kemudian disirami, tidak lama kemudian berproses, ya, muncul daun, kemudian berproses akhirnya,
ya tumbuh menjadi besar. Setelah besar ya kemudian ya tumbuh dahan, ranting, daun, terus ditambah jambu, buah jambunya. Ini oleh perumpamaan ini menggambarkan bahwa dari wujud yang mahdi itu seperti berupa bentuk biji tadi, kemudian berproses dawati jam'il maujudat, berproses dari biji jambu berproses menjadi sebuah pohon yang besar. Ya. Yakunu dzalikal wujud fitil kadawat. Jadi wujud yang sudah nyata di hadapan kita, misalkan di depan ini ada jambu. Ini kalau kita pahami asal usulnya, ya kemudian kita tafakuri, oh iya ternyata pohon yang begitu kelihatan besar kokoh dulu berasal dari sebuah biji itu. Nah, ketika posisi masih menjadi biji, ya tentu kita tidak pernah mengira bahwa ketika ini nanti berproses bertajalli, ya akhirnya menjadi sebuah pohon besar. Nah, inti dari perumpamaan ini supaya kita bisa melihat bahwa wujud pohon jambu, pohon mangga, pohon apapun, ya itu kalau dilacak asal usulnya ya berasal dari sebuah biji. Nah, begitu juga alam semesta. Ada bumi, ada matahari dan ya seluruh isi planet alam semesta. Dulunya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka bentuk tajalli wujud, zuhur wujud yang ada sekarang ini ya tidak lain darinya gitu. Cuma tidak boleh ketika kita sudah melihat pohon jambu, ya kan? Misalkan oh itu namanya daun, itu namanya dahan, ini namanya disebut dengan menggunakan oh itu apa? Itu biji jambu. Ya salah. Karena mereka sudah berproses menjadi sebuah wujud dan wujud itu sudah memiliki nama. Maka panggillah sesuai nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Nabi Adam juga ketika turun di muka bumi diberikan pengetahuan oleh Allah seluruh nama-nama yang ada di bumi. Kalau yang namanya daun, ya panggillah daun. Jangan dipanggil, tolong ambilin biji mangga dong. Nah, ini namanya belum paham atau mabuk gitu. Ya. Jadi Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri ini berusaha keras memberikan pemahaman yang utuh supaya tidak terjadi salah paham. Itu memang ini yang dikhawatirkan gitu. Kalau ngajinya nggak utuh, nggak paham, kemudian hanya sebatas memahami hakikat wujud, nggak ngerti batasannya, nggak ngerti prakteknya, terus sembarangan, akhirnya menimbulkan masalah. Gitu. Kok kamu jadi begitu ngaji di mana? Gitu. Nah, ilmu ini ya sebenarnya ilmu yang hak, ya, karena didasari argumentasi Quran hadis yang kokoh dan juga didasari dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah dengan i'tiqad asy'ariyah dan maturidiyah. Itu jadi kokoh. Nah, yang sering menimbulkan kontroversi tadi ketika belum paham kemudian disampaikan. Itu. Ini yang sering menimbulkan masalah. Jadi perumpamaan-perumpamaan tadi menggambarkan, oh iya ya, berarti kita itu harus proporsional gitu.
Penggambaran lain ya, contoh seperti kayak di dalam kitab ini kemarin juga dicontohkan, yaitu biji kurma. Jadi kitab ini ditulis melihat konteksnya itu Arab ya. Arab itu adanya kan kurma. Tujuan perumpamaan ini supaya akal kita itu bisa paham, kemudian bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak dicampur aduk. Perumpamaan yang disampaikan oleh Syekh Fadlullah yaitu perumpamaan biji kurma. Ketika sudah menjadi pohon kurma, ya, sudah tinggi, kemudian ada daun dan berbuah, gitu, lebat. Gitu. Kalau dilacak hakikatnya, ya pohon yang sebesar itu dulunya dari sebuah biji. Itu. Nah, ketika sudah berproses menjadi tajalli, menjadi madhar wujud pohon kurma yang sudah berbuah besar itu, nah, itu secara hakikat, ya, ini secara hakikat tidak boleh untuk diucapkan. Oh, kita memahami ternyata pohon kurma yang besar ini dulu berasal dari biji kurma. Ini sama ketika melihat wujud manusia yang beragam. Ya hakikatnya mereka dulu tidak ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Berarti dia menjadi tajalli, menjadi madhar. Ya, mereka statusnya apa? Hudus, zat yang baru. Ya. Ketika kita sudah melihat mereka adalah sebagai tajalli dan zuhurnya, maka ketika melihat wujud-wujud itu, hati kita ya terkoneksi, langsung ingat, oh iya, itu kembali semuanya kepada Allah sebagai zat yang menciptakan. Nah, yang tidak boleh, saya ulangi lagi supaya jelas, ketika melihat wujud yang sudah kita pahami hakikatnya, kemudian manggil si A, si B, si C itu dipanggil dengan nama, Allah, panggil, sini dong. Nah, ini yang salah kaprah dan ini semakin jauh dari pemahaman yang disampaikan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Ini yang disebut pemahaman ilhad, menyimpang, mencampur aduk. Gitu. Karena apa? Sudah wujud manusia A, B, C, D, semua sudah punya nama. Ya panggillah namanya si A, si B, si C, si D. Tapi ikut keyakinan kita, oh si A ini ya hakikatnya dulu dia tidak ada, diciptakan oleh Allah. Dia si A, gitu. Dia wujud tajalli, wujud zuhur, tapi dia bukan Allah. Nah, ini harus dipisah seperti itu. Nah, ini yang salah paham itu tadi, ketika sudah paham kemudian dicampur aduk. Nah, pencampur adukan ini sudah diberikan warning oleh Al-Quran, ya, yang berbunyi ayatnya wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi. Wadaru, dan tinggallah alladzina, orang-orang yulkhiduna yang mencampur aduk fi asma'ihi, dalam nama-nama Allah. Itu jadi tidak bisa memisah mana yang qadim, mana yang hudus. Itu mana nama si A, si B, si C. Kemudian dipanggil dengan nama ini yang mengundang masalah. Ya, saya kira yang sudah ikut ngaji dari awal mungkin sudah mulai tergambar jelas peta ilmu hakikat ini, peta martabat 7, kemudian peta tentang batasan-batasannya itu, ya. Dan mudah-mudahan difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya seperti itu.
Nah, hal ini juga dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Kama kanat al mawjudat qabla dhuhur, sebagaimana wujud sebelum nyata, ya. Ibarat ini biji sebelum berproses menjadi nyata, itu menjadi pohon, fitil kasifat al kamilah min kamilah, qabla dhuhur fitil kasifah al kamilah ainun, gitu. Ainin til kasifah til kamilah. Jadi ini saya langsung berikan contoh supaya kita pemahamannya langsung bisa connect. Kama kanat al mawjudat qabla dhuhur, ya, seperti biji kurma tadi, sebelum duhur itu sebelum dia berproses menjadi pohon besar dan berbuah. Ya, fitil kasifat al kamilah, ainutil kasifatil kamilah. Ya. Sesungguhnya ketika sudah berproses menjadi wujud yang nyata duhur, ya, sesungguhnya wujud yang duhur ini ainutil kasifatul kamilah atau ainil wujud. Ainil wujud itu apa? Esensi wujud itu ya dulu ini asalnya dari biji korma. Asalnya gitu. Itu namanya ainil wujud. Jadi ketika sudah wujud, itu hakikatnya dulu ainil wujud, ya biji korma itu. Begitu juga kalau seorang hamba dikaji dari aspek ainul wujud, ya sudah ketemu jawabannya, ainul wujud, ya. Tapi ketika sudah menjadi wujud yang bertajali, yang beragam, nah di sini sudah punya nama-nama masing, nah itu sebutlah sesuai dengan namanya. Tapi kalau ditanya ainul wujud, ya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi menurut saya gamblang, ya. Kalau gamblang itu jelas, itu cara ngamalinya juga enak. Oh ngerti batasannya, itu. Oh ini yang boleh, oh ini yang nggak boleh. Itu. Kalau yang mabuk ini yang repot. Yang mabuk itu ya susah dinasihatin. Apalagi mabuk terus nafsunya juga dominan. Itu ilmu hakikat akan dijadikan alat pembenaran. Alat pembenaran untuk hawa nafsunya. Itu. Contoh misalkan hawa nafsunya berbuat maksiat, ya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau lagi mabuk ini ditanya, "Loh, kamu kok maksiat ngapain?" Gitu. Ya, maksiat ini juga atas kehendak Allah. Nah, ini mabuk. Kalau jawaban begitu, ini mabuk tandanya. Jadi orang yang muskir, lalu sudah nggak bisa bedain. Ini kan kehendak Allah juga gitu. Terus biasanya itu nafsu terus kalau nggak ada, makanya dipentingkan guru itu di situ. Kalau dia lepas kontrol, bisa kemana-mana. Ya, termasuk misalkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu dibikin enteng kan dengan ilmu ini, dibikin enteng alasannya. Allah ini atas kehendak Allah ini. Kalau saya nggak dikehendaki Allah nggak mungkin saya begini. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Allah nanti menghendaki kamu masuk ke dalam neraka yang paling dalam, ya diterima, jangan sambat gitu loh. Nah, itu. Terus lagi kalau lagi mabuk, lagi malas sholat nih, ngapain sholat gitu kan? Kok nggak bangun apa? Padahal sebenarnya hawa nafsunya, setan itu lagi ngelonin dia itu, sehingga malas. Kita kamu nggak jamaah subuh, ya Allah nggak menghendaki gitu. Jadi Allah nggak menghendaki gitu. Ya kalau menghendaki ya pastilah gitu kan. Nah, ini yang
mabuk hakikat yang seperti ini sembuhnya susah. Apalagi kalau sudah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Itu biasanya bisa berhenti itu kalau terkena hukum, gitu. Terkena hukum dunia atau hukum syariat. Gitu. Contoh misalkan, dia gampangin lah, kan semua milik Allah gitu kan, gitu. Terus ada motor temennya dipakai, gitu. Dipakai, ini milik Allah juga nih, gitu. Yang namanya mabuk kan, terus dilarang, nggak punya duit dijual, gitu kan. Punya Allah ini, gitu kan. Ini kan mabuknya dia. Tapi dia nggak sadar ini hidup di dunia, gitu kan. Ada aturan hukum. Menurut aturan hukum, dia mengambil motor orang kemudian dijual. Ini sudah tindak pidana. Terus dilaporin ke polisi, diproses. Ketika dia ditahan, di situ proses kesadarannya baru muncul. Diolah-alik, misalkan dia akhirnya sadar, iya ternyata saya mempraktekkan salah. Gitu. Kenapa sampai berakibat demikian? Ya karena ada praktek yang salah. Ini kalau kebablasan lagi mabuknya itu sampai melakukan perbuatan zina dan sebagainya, itu dianggap biasa. Saking mabuknya ilmu, karena dianggap itu sedang ekstase gitu kan. Dikandani angel gitu. Marinya nanti kalau dia sudah ketangkep sama polisi, sama digeruduk sama RT RW, itu baru titik kesadarannya, iya Pak, saya berarti salah praktek, salah memahami. Itu. Dan itu yang model seperti itu cukup banyak. Dan ini riskannya kalau belajar ilmu hakikat begini, tidak memahami konstruksi ilmu secara utuh, tidak memahami batasan-batasannya, dan tidak tahu cara prakteknya. Sehingga dicampur aduk, merasa kayak udah gimana gitu ya. Terus kemelindi, itu ulama syariat nggak ada apa-apanya dengan saya gitu. Terus merendahin syariat gitu. Jadi jelas bahwa Syekh Fadlullah Ampuri ini sudah kokoh dalam memberikan penjelasan dan argumentasi. Kalau kok masih ada yang mabuk mudah-mudahan aja suwe-suwe lah gitu. Wa inna lil alami salah satu mawatin. Ini kita lanjutannya. Sesungguhnya di dalam alam ini ada 3 tingkatan. Ahaduha salah satunya at-ta'ayun awal. Yusamma fihi su'unan. Disebut juga istilahnya adalah su'unan, ta'ayun awal. Wasaniha, dan yang keduanya at-ta'ayun sani, yaitu ta'ayun sani. Yusamma fihi a'yanan sabitan, juga disebut sebagai a'yanan sabitan. Wasalisuha, dan bermula yang ketiga, fil wujud, di dalam wujud al-kharid, yaitu wujud yang keluar, wa yusamma fihi a'yanan kharijian, yaitu disebut dengan a'yanan kharijian. Ini maksudnya begini. Jadi di alam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ta'ayun awal. Ta'ayun awal itu disebut su'unan. Su'unan itu istilahnya ide. Saya membangun Masjid Ar-Rabbani itu. Ini mas ide. Ide. Ini yang pertama. Yang kedua wasaniha ta'ayun sani. Ta'ayun sani, ide itu sudah mulai tergambar dalam bentuk arsitek. Bentuknya begini, konstruksinya begini. Itu sudah berupa
gambar detail teknis, ya, sampai semua aksesorisnya, ya, kemudian interiornya itu semua sudah komplit. Nah, ini masuk bagian yang kedua disebut dengan ta'ayun sani. Sudah tergambar secara detail teknis pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, ya, disebut dengan a'yanan khorijian. A'yanan itu ya sesuatu yang bersifat wujud yang sudah nyata. Yang ketiga ini diibaratkan, oh saya sudah mengundang tukang borvel karena saya punya rencana ini nanti lantai 5 lah gitu. Untuk lantai 5 berarti harus pakai pondasi yang kokoh. Ya, ngundang tukang borvel untuk menggali kedalaman 12 meter. Itu setiap satu tiang. Itu. Ini sudah dalam rangka sudah eksekusi, sudah wujud a'yanan khorijian. Kalau yang kedua kan tadi dalam bentuk gambar yang teknis gitu. Lah, apa yang ada di gambar ini akan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaannya. Ini yang disebut a'yanan khorijian. Itu. Jadi ini ada titik kesamaan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di alam qadim ya, ahadiyat wahdat itu punya ide, pengen bikin alam semesta, kundukan dan mahfian, ya kan? Fa ini uhibbu an u'raf fa khalaqtul khalqa fa biya'rifuni. Ini. Terus kemudian ini disebut sebagai dengan suunan. Nah, kemudian masih ide. Kemudian menjadi nyata, konkret, rencana itu detail dan total, ya, itu pada martabat wahidiyat. Ya. Jadi martabat wahidiyat itu rencana Allah membikin alam semesta seisinya sampai daun jatuh kapan itu sudah ditetapkan di martabat di wahidiyat tadi, yang disebut dengan Lauhil Mahfuz ini. Jadi ini desain ini nanti yang akan menjadi kenyataan di alam dunia. Apa yang terjadi di alam dunia ini nggak bisa lepas dari apa yang sudah didesain di alam wahidiyat atau yang disebut dengan Lauhil Mahfuz ini. Nah, itu perumpamaan terkait dengan wilayah tadi, teori martabat 7. Ya, kalau kita perumpamaan kita tadi, saya mau bikin masjid, ide kan, terus ngundang tim tukang insinyur. Aku mau bikin begini, tolong digambarin detail teknisnya, perhitungannya. Nanti ini lantai 5, berarti ini harus di borpelnya harus dalam gitu. Akhirnya dihitung semua, setelah itu tahap pelaksanaannya. Nah, tahap pelaksanaan ini ya sebagai proses perwujudan dari apa yang sudah ditulis di alam yang kedua ini. Gitu. Ini perumpamaan ini menurut saya juga gampang dipahami. Oh, ternyata bertahap dari ide, kemudian dituangkan dalam bentuk konsep, ya, ide dituangkan dalam bentuk konsep, setelah konsep baru dieksekusi di lapangan. Gitu. Wal ayan as-sabitah ma sammat raihatal wujud wa innamad duhur ahkamuha wa asaruha wa anil mudrik awalan fi kulli syai'in wal wujud wa biwasitatihi yudriku dzalika syai' kanurin masalan binisbah ila syairil alwan wal iskan wali ajli dawamid zuhur wa syiddatihi la ya'lamu hadzal idrak illal khawas. Ya. Jadi setelah menjadi kenyataan itu kan terbentuklah hukum-hukum, ya, aturan-aturan main gitu.
Setelah wujud alam semesta, ya ini semua ada aturannya. Kemudian menyempit dari dunia, menyempit menjadi negara. Negara ini ada aturannya. Dari negara turun sampai tingkat RT, di RT ini pun juga ada aturannya. Dari RT turun ke rumah tangga, itu pun dalam rumah tangga ada aturannya. Itu yang disebut wa innamadzuhur ahkamuhu wa asyaruha. Jadi sudah punya aturan-aturan sampai tingkatan yang terkecil. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya pembahasan masuk pada wa innal qurba qurbani, ya. Qurbun nawafil wa qurbul faraid. Nah, ini metode bagaimana kita bisa mengamalkan teori-teori yang disampaikan di atas, ya. Wa innal qurba, dan sesungguhnya, ya, kurba itu mendekatkan diri. Qurbani ada dua macam pendekatan. Qurbun nawafil istilahnya mendekatkan melalui hal-hal yang bersifat nawafil. Nawafil itu artinya sunnah. Wa qurbul faraid itu mendekatkan, ya, terkait dengan hal-hal yang fardu, yang pokok. Kemudian apa definisinya? Wa amma qurbun nawafil bahwa zawalu sifatil basyariyah. Yang disebut qurbun nawafil yaitu hilangnya sifat kemanusiaan. Jadi hilangnya sifat kemanusiaan, wa duhuriyat sifatihi, dan nampaknya sifatnya ta'ala alaihi atasnya. Nah, ini saya jelaskan supaya konkret. Qurbun nawafil itu pendekatan, istilah nih ya, nawafil itu sunnah. Tapi maksudnya bukan dalam pengertian nawafil ibadah sunnah ya. Ini hanya istilah. Nah, yang dimaksud ternyata qurbun nawafil itu yaitu menghilangkan sifat-sifat basyariah, yaitu sifat kemanusiaan kita. Kita hilangkan sifat kemanusiaan kita, kemudian kita munculkan sifat-sifat ilahiyah. Ya, contoh, ya, kita ini hamba, makhluk diciptakan oleh Allah, ya, dengan bentuk rupa yang sempurna, ya, luar dalam. Contoh sifat-sifat yang perlu dihilangkan dari dalam diri kita. Contoh kudroh, kuasa. Orang sering mengaku bahwa dirinya hebat. Itu kenapa? Karena merasa punya kudroh. Yang kedua irodah. Manusia juga memiliki kehendak. Ya, istilahnya ya suka-suka gua gitu kan. Ini irodah. Ilmu pengetahuan. Hayat hidup. Sama mendengar. Basor melihat. Kalam berbicara. Ini yang disebut 7 sifat ma'ani. Ini hakikatnya milik Allah. 7 sifat ma'ani ini milik Allah. Lah kita ini hamba ciptaannya. Di dalam diri, di dalam konstruksi diri kita ini kan anatominya ada jasmaniyah, fisik. Fisik ini ya wadah. Ya, di dalamnya itu ada nafsu, di dalamnya itu ada ruh. Ya. Selama ruh itu masih ada di dalam diri kita, maka seluruh organ tubuh kita akan menjadi normal. Ada ruh, mata bisa melihat. Ada ruh, telinga bisa mendengar. Ada ruh, ya kita bisa mendengar ilmu. Ada ruh, kita bisa punya kehendak. Ada ruh, punya kuasa. Ada ruh, kita bisa bicara. Kalau ruh ini diambil oleh Allah, ya, apa yang terjadi? Jasad kita ditinggalkan oleh ruh, seluruh organ tidak bisa berfungsi dengan baik. Ruh diambil, mata sudah tidak bisa melihat.
telinga sudah tidak bisa mendengar, mulut tidak bisa bicara, karena ruhnya sudah tidak ada. Lah, maka ketika kita masih hidup ini, ya, kita diajari untuk menghilangkan tadi sifat-sifat basariah, kemudian menampakkan sifat ilahiyah. Contoh, kudroh satu-satu dari sifat. Kudroh artinya kuasa. Ya, bukti kuasa apa? Ya, kita ngaji ini menunjukkan bahwa kita kuasa. Kuasa dari kamar ke sini, dari rumah ke sini. Ini kuasa, kudroh. Terus di situ juga ada irodah, kehendak. Oh, saya mau ngaji. Oh, saya mau ngajar. Itu ada irodah. Lah, ini satu sisi kita melihat ini sifat basariah, sifatnya kemakhlukan. Tapi secara hakikat sifat kudroh, irodah, ilmu hayat ini sesungguhnya hakikatnya milik Allah. Itu. Maka ketika kita bisa menundukkan sifat-sifat basariah tadi, kudroh contohnya, kudroh yang punya kudroh ya hanya Allah. Yang irodah, yang punya irodah juga Allah. Sama yang bisa mendengar, basor yang melihat. Maka cara teknik untuk menghilangkan sifat basyariah dan menampakkan sifat ilahiyah tadi yaitu melalui pendekatan zikir nafi isbat. Contoh la ilaha illallah, ya, artinya secara umum kan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kata ilah ini memiliki makna yang lebih luas, ilah. Misalkan kudroh, kita masukkan, karena selama ini kita mengakui kudroh ini ya punya saya bisa begini ya karena saya, gitu. Jadi melupakan Allah. Nah, coba kita lihat sifat kudroh. Kudroh yang selama ini kita akui milik kita ketika la ilaha illallah, ya, la kudrata illallah, ya, tidak ada kudroh, tidak ada kuasa yang hakikat di dalam diri kita illallah kecuali dengan Allah. Muncul kesadaran, oh iya ya, ternyata kudroh ini hakikatnya milik Allah. Terus la iradata illallah, ya, tidak ada kehendak kecuali dengan Allah. Kemudian lihat ke dalam diri, oh iya ya, ternyata kehendak apapun itu ya hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan kepada Allah. La qudrata illallah, la iradata illallah, ilmu, la ilma illallah. Selama ini kita merasa hebat, merasa punya ilmu. Lah sesungguhnya milik siapa? Milik Allah. Buktinya apa? Ya buktinya kalau ruhnya diambil kita nggak bisa ngapa-ngapain. Atau memori kita istilahnya dihapus oleh Allah, itu sudah hilang semua. Oh ternyata baru la ilma illallah, tidak ada ilmu kecuali milik Allah. La sam'a illallah, tidak ada pendengaran kecuali Allah. Pendengaran bukan milik kita, milik Allah. Karena apa? Ketika diambil kita nggak punya apa-apa. Basoro, tidak ada penglihatan. Yang melihat bukan kornea. Buktinya kalau kornea diambil, dilepas nggak bisa melihat. Kenapa bisa melihat? Karena ada ruh. Artinya bahwa yang bisa melihat hakikatnya anugerah dari Allah. Wasilahnya kornea, wasilahnya mendengar telinga. Akhirnya yang terakhir kalam, bisa bicara ya karena ada ruh milik Allah. Kalau ruh nggak ada, mana bisa lesan ini bisa bicara, apalagi mengure ilmu. Nah ini akhirnya dengan pendekatan nafi isbat la ilaha illallah,
akhirnya runtuhlah keakuan-keakuan di dalam diri kita. Ternyata kita tidak ada kuasa kecuali Allah, tidak ada kehendak kecuali Allah, tidak ada ilmu kecuali Allah, tidak ada hidup kecuali Allah, tidak ada sama pendengar, tidak ada melihat, tidak ada kalang, semua ternyata milik Allah. Sampai akhirnya la maujuda illallah. Ini puncaknya. Tapi itu dirasakan, bukan untuk dikeluarkan dalam bentuk ucapan-ucapan yang istilahnya bisa menimbulkan salah paham. Jadi makna la ilaha illallah kalau dikaitkan dengan teori 7 sifat ma'ani, kemudian kita gali substansi dan maknanya, bisa meruntuhkan tadi sifat basariah yang ada di dalam diri kita. Maka dalam zikir-zikir thariqah itu kenapa kok la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ya tujuannya sifat-sifat kemanusiaan tadi bisa runtuh. Setelah runtuh maka yang muncul zuhur sifatil ilahiyah, yaitu kenyataan sifat-sifat ketuhanan. Oh, semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Oh, ternyata diri kita ini tidak punya apa-apa. Itu. Ini bi'ayyuh Yahya ya, sebagaimana hidup. Ya hidup hakikatnya milik Allah. Yumi itu. Orang hidup pasti mati. Yang bisa mematikan ya hanya Allah. Bi'idnihi dengan izin Allah. Wa yasma'u dan dia mendengar. Wa yubsiru dan dia melihat. Min jami'i jasadihi dari seluruh anggota badannya. La minal udun, orang mendengar itu bukan dari telinga. La minal ain, bukan dari mata, kornea mata. Artinya kita bisa mendengar itu karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ya. Wa qad yasma'ul masmu'at min ba'idin wa yabsirul mabsurat min ba'idin. Maka kalau orang yang sudah terkoneksi pendengarannya itu ya bisa mendengar ya di luar batas ruang dan waktu. Itu kalau orang yang sudah terkoneksi dengan sumber pendengaran. Maka para kekasih-kekasih Allah yang sudah difutuh dalam hal ini itu ya bisa mendengar apa yang dikehendaki oleh beliau itu. Begitu juga wa yubsirul mabsyurat, dan bisa melihat apa yang ada apa yang nampak mim ba'idin, dari jauh. Wa hadal qiyas dan qiyas ini wa hada makna fana'us sifat fi sifatillah. Jadi inilah yang disebut memfanakan sifat kemakhlukan ya, melebur menjadi sifat Allah. Wa huwa samratun nawafil, ini yang disebut sebagai buah dari nawafil ya. Jadi jelas apa yang disebut dengan qorbun nawafil, dan ini tadi sudah teknis pelaksanaan itu. Makanya kita harus punya zikiran, terutama nafi isbat la ilaha illallah, itu harus sudah mulai diamalkan ya. Boleh pakai yang 100 kali atau 165 kali boleh. Kita sudah ngerti arahnya, sudah tahu maknanya, kita tinggal istiqomah ya, istiqomah inilah yang nanti akan membiaskan cahaya ke dalam diri kita sehingga memperoleh ilmu-ilmu asror ilahiyah gitu. Jadi kalau kita sudah ngerti teorinya, ngerti ilmunya, ya sudah tinggal mulai praktek sedikit-sedikit, mulai dari nafi isbat ya, la ilaha illallah dengan makna-makna yang dikaitkan dengan 7 sifat ma'ani tadi. Akhirnya kita bisa meruntuhkan ego kita, meruntuhkan ya, sifat kehambaan kita yang merasa hebat tadi, meruntuhkan sifat kita yang merasa kaya tadi. Padahal sesungguhnya kita ya tidak ada apa-apanya ya. Wa amal kurbul faraid ya.
Dan adapun qurbul faraid ya sekalian, wa huwa fana'ul abdi bil kulliyah, yaitu fananya seorang hamba secara totalitas. Ini faraid. Ini levelnya ya salikin yang sudah mutawasid ke atas lah. Kalau kita pemula ya tadi nawafil dulu, ya zikir nafi isbatnya yang istiqomah, kemudian digali maknanya ya secara sungguh-sungguh, sehingga supaya kita merasakan makna dibalik la ilaha illallah itu dengan menemukan rahasia-rahasia terkait dengan ilmu hakikat ini. Nah, faraid yaitu fananya hamba dari secara kuliah totalitas an syuuri jamil maujudat. Jadi hilangnya kesadaran seorang hamba hatta an nafsi, hingga dari dirinya sendiri. Tapi ini bagi orang yang makomnya sudah ya khususul khusus lah. Apakah kita bisa? Kalau kita istiqomah, tahapannya itu kita lalui, ya insya Allah akan diberikan anugerah ini. Lah yang dasar aja nggak dijalanin, tapi pengen yang begini, gitu. Jadi ini ilmu bisa dirasakan oleh siapapun selama dia mau mengamalkan tahapan-tahapannya, gitu. Oh saya kan masih muda, ya muda atau tua sama saja. Kalau rezekinya Allah ngasih untuk yang muda ya bisa. Kalau sudah tua nggak dikasih ya banyak, gitu kan. Kita tinggal memahami secara utuh ini. Jadi kalau sudah qadrul faraid, fanaul amdi, ini kesadaran kehambaannya sirna, gitu. Ini dalam rasa ya. Fi nadhurihi, dalam pandangannya, illa wujudul haq, kecuali wujud al-haq. Nah, ini di sini harus kita pahami. Memahami ilmu ini ada tingkatannya. Ada ilmu yakin. Ini kayak kita ngaji ini dalam proses mencari tahapan ilmu yakin.